Ya, kita lihat hot news yang pertama di mana Prabowo resmikan RS Jantung Emirates Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia di Solo, Jawa Tengah. Rumah sakit senilai 417 miliar ini merupakan hibah dari pemerintah Uni Emirat Arab untuk Indonesia. Berdiri di atas lahan seluas 17.000 meter persegi, RS KEI ini akan menjadi pusat perawatan penyakit jantung untuk wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. Fasilitas dilengkapi dengan cath lab, radiologi MRI, USG, ruang rehabilitasi jantung hingga endoskopi dan bronkoskopi. Presiden Prabowo mengapresiasi dukungan Presiden UEA Muhammad bin Zayed dan menyebut pembangunan RS ini berawal dari inisiatif Presiden Jokowi. Ia juga meminta Menteri Kesehatan untuk membangun RS lain dengan standar seperti RSKI. Menurut data WHO, penyakit jantung menjadi penyebab kematian nomor 1 di dunia dengan angka kematian diperkirakan naik hingga 23 juta pada 2030. Selanjutnya masih dalam negeri di mana jumlah ASN Indonesia ini tembus 5,58 juta. Jumlah aparatur sipil negara di Indonesia kini tercatat menembus 5,58 juta orang per 1 November 2025. Angka tersebut menunjukkan peningkatan signifikan terutama dari kategori pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Badan Kepegawaian Negara mencatat total ASN di Indonesia telah mencapai 5,58 juta orang per 1 November 2025. Jumlah ini meningkat dibanding data semester 1 tahun ini yang sebesar 5,22 juta dan melonjak dari semester 2 2024 yang saat itu sebesar 4,73 juta orang. Penambahan tertinggi datang dari kategori PPPK atau P3K yang saat ini tercatat sebesar 1,98 juta orang. Sementara itu jumlah PNS justru sedikit menurun menjadi 3,59 juta orang. Sebagian besar ASN saat ini menempati jabatan fungsional terutama di bidang pendidikan dan teknis. Kepala BKN Zudan Arif Fakrullah menegaskan bahwa ASN bukan sekedar angka statistik, namun memiliki peran strategis untuk mengimplementasikan kebijakan daerah dan menjaga keutuhan NKRI. Proporsi perempuan juga mendominasi dengan jumlah 3,14 juta ASN, sementara pria sebesar 2,44 juta orang. Dari segi pendidikan, mayoritas ASN merupakan lulusan D4 atau S1. Selanjutnya hot news yang ketiga di mana 34 proyek waste to energy masuk ke meja pemerintah. Proyek energi terbarukan berbasis sampah akhirnya dapat angin segar. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengaku optimistis bisa merampungkan izin dan pembangunan proyek waste to energy maksimal dalam 2 tahun. Proyek pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy kini masuk tahap percepatan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan hingga November 2025 telah masuk 34 usulan proyek. Sebanyak 7 diantaranya sudah mendapatkan izin lengkap. Zulhas menyebut rumitnya prosedur di masa lalu telah membuat banyak proyek mandat dan tak jalan selama 11 tahun terakhir. Namun, dengan terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025, proses perizinan kini disederhanakan dan dikawal oleh tim khusus yang ia pimpin. Setelah izin selesai, pembangunan proyek diharapkan bisa langsung dimulai dan selesai maksimal dalam 2 tahun. Proyek ini diharapkan menghasilkan energi terbarukan sekaligus menjadi solusi masalah sampah di perkotaan Indonesia. Hot news yang terakhir atau yang keempat, proyek gas Mozambik diterpa skandal HAM. Skandal baru menerpa raksasa energi asal Prancis Total Energies digugat atas dugaan terlibat kejahatan perang di Mozambik. Sejumlah aktivis menilai perusahaan ini tidak netral dan harus dimintai pertanggungjawaban. Perusahaan energi multinasional Total Energies digugat oleh LSM Eropa ECCHR atas dugaan terlibat kejahatan perang di Mozambik. Gugatan dilayangkan ke Jaksa Anti Terorisme Prancis. ECCHR menuduh Total Energies mengetahui tindakan penyiksaan dan pembunuhan puluhan warga sipil oleh pasukan gabungan Mozambik yang bertugas melindungi proyek gas ala Mozambik LNG. Insiden diduga terjadi saat konflik
melawan kelompok jihadis pada 2021. Namun meski mengetahui resiko pelanggaran HAM, Total Energies tetap memberi dukungan kepada pasukan militer demi kepentingan proyek energi.